Halo, apa kabar semuanya ya? Ketemu lagi nih di video tentang Almas. Jadi kita mau ngerayain 1 tahun menggunakan Almas. Jadi kira-kira tahun 2019 di bulan Oktober gitu, di akhir-akhir Oktober, kami sekeluarga membeli mobil Almas ini gitu. Jadi makanya gampang, sederhana, bahwa dengan harga yang segitu kita bisa mendapatkan value yang sangat lebih gitu ya. Tahun 2019 Almas itu Wuling Almas ya sangat-sangat populer gitu ya, digadang-gadang sebagai mobil yang benar-benar dia posisinya harganya bagus sehingga dia menarik gitu. Ada beragam fitur di situ dengan dengan harga yang relatif masih terjangkau gitu loh. Dan dia segmennya pas sekali antara kalau ngomongin mobil gitu ya, yang merek lain dia bisa bersaing di kelas atas juga untuk kelas tinggi SUV maupun yang katakan di kelas medium untuk SUV. Oke, tahun 2019 kita beli bulan Oktober. Sekarang tahun 2020 kira-kira awal November ya. Nah itu memang banyak sih. Pertama bisa dibilang ini mobil pertama kami yang sedikit agak canggih gitu ya. Karena ada voice command di situ. Terus udah gitu juga ada cruise control, ada sunroofnya juga ini gitu ya. Keren sih. Dan yang pertama paling kami suka waktu itu karena memang kita suka dengan SUV, jadi memang secara konstruksi bodi mobil itu tinggi gitu kan, dan kita selalu tuh bayanginnya gini, kalau sudah beli mobil ini kita rencana mau ada cruising gitu, ke cruise katakanlah sampai kalau kita tinggal di Jakarta sekarang ini kan kita bisa sampai ke Pulau Jawa yang di luar gitu, bahkan sampai kalau perlu ke Bali, nyebrang ke Bali gitu. Dan di awal tahun 2020 terjadi Corona, dan memang ini yang sangat unfortunate sekali. Walaupun sebelumnya beberapa kali jalan tes mobil ke daerah puncak gitu loh, menarik sih gitu loh. Pertama kali saya bawa mobil ke puncak itu agak takut juga nih. Pertama gini, cc 1500, udah gitu pakai turbo, oke lah turbo gitu kan, tapi kan bodi mobilnya berat sekali gitu loh. Itu yang saya pikir, ini gimana cara nanjaknya gitu. Apalagi saya juga belum terbiasa juga untuk menggunakan gigi yang transmisi otomatik, tapi dia bisa juga berpindah transisi menjadi kayak semi manual di situ. Agak ngeri juga tuh pas waktu awal tanjakan, tapi so far kita mulai mengerti pola pembawaannya. Itu satu, waktu pas pertama kali bawa ke daerah puncak ya. Terus tes tol kita tes cruise control, oke lah, mantap, itu tubuhnya bisa dimainin di situ. Nah lalu seiring waktu mulai ngerasa nih, dulu kan mobilnya mungkin nggak terlalu sebesar ini, terus udah gitu juga nggak dari segi biaya bensin itu juga masih gimana ya. Dan makin banyak tuh review beberapa orang kan, dibilang katanya bensinnya antara 1,9, dia bilang sampai 1,6, sangat beragam sekali gitu loh. Lalu apa sih variabelnya yang dikatakan bahwa mobil ini sebenarnya tepatnya di daerah mana? Masalah bensin, tentu kalau misalnya dengan mobil idle, diam, macet, oke lah, itu pasti bensin akan boros. Sedang saya harus akui bahwa ini memang boros sekali ketika dia mobil diem, katakanlah diem bahasa sejam, udah gitu atau misalnya dalam kondisi macet, dia akan lebih cepat sekali turun bensinnya. Nah lalu di posisi mana katakanlah mobil ini bisa dikatakan relatif masih bagus dari sisi bensin, tidak terlalu konsumtif. Pada saat dia di luar kota main tol, saya waktu itu bisa mencapai 115. Itu tuh termasuk waktu itu udah bawa ngebut-ngebutan ya gitu loh, yang bisa relatif masih terbilang ngebut gitu loh, di atas kecepatan di atas 100 km per jam. Lalu kalau dalam kota ya, campuran ya, antara main di tol dan di dalam dan luar tol itu jujurnya sih di 19 110 itu udah bener-bener artinya gini, kalau dalam keadaan yang kecepatan bahasa 20-30 km per jam, tentu kita benar-benar harus di bawah 2000 rpm harus gitu, dan usaha stabil gasnya gitu, kalau perlu bahkan di 1500 rpm, karena kalau dalam situ itu udah mainnya bahasa di 1000, bahasa di 1/7, 1/8. Tapi dibalik itu, oke, tadi untuk penggunaan bensin konsumsi ya. Jadi kalau misalnya di average rata-rata, saya bisa yakin confident bisa di 18, 19 lah. Itu yang saya yakin bisa penggunaan baik dalam kota yang cukup macet, atau misalnya nggak begitu macet tapi kecepatan di 30 km per jam. Terus juga sama di luar kota atau pakai tol itu ya 18, 19. Oke, next. Lalu service, bagaimana penggunaan service? Alhamdulillah ini agak surprising, dan memang banyak yang bilang sih, beberapa reviewer bilang
Kalau dari sisi bensin mungkin agak sedikit lebih konsumtif ya, karena sebelumnya saya mobilnya adalah MPV gitu ya, mobil sejuta umat waktu itu. Nah terus sekarang terkompensasi dengan biaya servis. Satu, ini harus penting sekali biaya servis. Biaya servis saya nggak nyangka ya, kalau dulu saya pernah ikut membership juga, itu kalau keluar biaya sekitar servis itu sekitar bisa 800 paling murah, 1 juta. Itu udah member ya, itu dapat diskon segala macam. Tapi kalau nggak pakai member itu bisa dapat 1,2. Hanya ganti oli gitu loh. Rutin katakanlah 6 bulan, 5 bulan, tergantung pemakaian atau kilometernya. Terus kedua, waktu itu average itu saya pertama ya, ini saya tunjukin aja sih. Ini ada beberapa bukti pembayaran sih waktu itu. Ini servis yang sekedar waktu untuk servis ganti oli saja. Servis ganti oli sama filter oli ya, biasa satu paket sih. Saya tutup aja ya. Nanti kalau itu saya tutup ya namanya ya. Ini ada, kelihatan nggak? Ya, itu ada harganya terus gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau kurang jelas saya coba zoom lagi gambarnya. Jadi dia di harga ganti oli itu di 460.000. Filter oli di 62, total sekitar 575, which is good, bagus sekali gitu loh maksudnya. Terus itu servis yang rutin, hanya ganti oli. Kemarin saya ganti di kilometer, sekarang odometer itu sudah di 7.300. Berarti saya masuk, karena saya termasuk rajin lah gitu untuk pemeliharaan, untuk kilometer di 10.000, maka saya sudah masuk cukup banyak nih yang diganti, kayak cleaning brake. Jadi memang harus dibersihin tuh cleaning brake-nya. Dalam proses dari setahun tadi itu juga saya juga melakukan ganti pas awal-awal baru sebulan. Ini harus dicek ya, kalau misalnya teman-teman mau beli Almas atau beli mobil baru, selalu memang harus cek karet wipernya dulu gitu loh. Pastiin itu benar-benar bagus gitu. Waktu itu saya mungkin karena udah buru-buru pengen cepat mengenai mobil ini, saya lupa ngecek tuh karet wipernya, dan ternyata kondisinya udah agak kering. Waktu itu memang tidak bisa diganti karena kategorinya bukan yang komponen yang bisa diganti, masih digaransi. Akhirnya yaudah saya beli waktu itu sekitar 400 ribuan. Bukan hanya ganti karet, tapi langsung ganti satu setnya itu ya, seal sama karetnya itu. Terus saya juga ganti relay bensin. Relay bensin ternyata penting, karena kalau dulu masih versi lama, nggak tahu Almasnya terbaru sekarang nggak, tapi pastiin aja kalau relay bensinnya itu menggunakan dari Almas, bukan dari pabrikannya langsung dari Cina tersebut ya. Kedua, masalah tarikan gas pertama kali memang harus diakuin agak ngeri nih kalau misalnya pada saat tanjakan itu main main di gas ya. Even katakanlah sudah saya ganti giginya menjadi sport gitu loh, tetap aja ada kondisi yang saya nggak berani seperti bawa manual yang bisa langsung nyalip di tanjakan gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Mungkin nanti kalau saya diberi kesempatan lagi untuk touring keluar kota yang sesuai dengan rencana awalnya, saya akan coba benar-benar jajal gitu, baik pada saat tikungan jauh itu, udah gitu juga bagaimana dari segi bensin, konsumsi bensin, dan juga bagaimana mobilnya akselerasinya ya, apakah dia limbung pada saat disalip di tikungan gitu. Nah terus memang pada tarikan awal tuh dia agak lambat gitu ya, kadang ketika pas mau nyalip itu yang kerasa sekali agak lambat. Yang ketiga saya ngerasa suara mesinnya itu memang kencang sekali gitu loh. Saya coba nanya sama orang bengkelnya, bahkan katakanlah orang yang saya pernah manggil orang tukang bengkel ke rumah juga karena waktu musim covid ya gitu loh, tetap aja suara mesin itu kencang sekali gitu loh. Memang kipasnya 2 ya, saya nggak tahu, tolong nanti jelasin ya, ada teman-teman yang bisa jelasin kenapa itu kencang sekali. Dan kipasnya itu besar dan kencang sekali gitu loh. Kalau saya matikan AC-nya, maka kipas akan mati kan gitu loh. So far sih dia nggak akan terlalu berisik tuh suara kipasnya itu gitu loh. Ini menarik nih. Kenapa? Kadang walaupun sudah dikasih peredam ya, jadi kalau dari buka bodi blok mesinnya itu, di kap mesinnya itu memang sudah ditutupin cover dan bagus memang gitu loh. Jadi kesan teredam tuh suaranya. Tapi kadang tuh masih kedengeran bunyi-bunyinya itu yang kadang masih mungkin belum biasa kali ya, nggak tahu. Tapi saya coba dengerin beberapa mobil yang turbo, kayak misalnya kayak merek H itu ya, yang ada turbonya juga, dia nggak sekencang ini gitu loh. Apakah merek lain tetangga yang dari Cina juga kayak gini juga modelnya? Coba share ya teman-teman kalau misalnya kenapa sih gitu loh, harus kayak gini.
Oke, yang kedua terkait mobil ini ya. Selain tadi sudah 3 yang negatif, yang kedua yang positif adalah memang kedap suara sih. Saya harus akuin satu, dari segi kedapan kabin, terus udah gitu juga kenyamanan mengendara, dan juga untuk audio itu nomor 1 deh. Serius, maksudnya bener-bener nyaman banget gitu ya. Dan saya ngerasa nyaman dari segi postur body saya kan memang relatif besar ya gitu loh, tinggi 177, terus gitu berat hampir 100 gitu ya, memang lebar gitu, kabinnya luas gitu loh. Itu yang memang jadi daya pilih waktu itu sehingga memilih Wuling Almas. Oke, cukup panjang nih udah ngomongnya, tapi so far gini, nanti kan ada mau keluar baru lagi nih, Wuling Victory. Saya nggak tahu nih, katanya denger dari orang Wuling Almas itu dia mainnya di segmennya kelas di bawah Almas, malah lebih kecil kalau ngomongin bodinya. Saya nggak tahu segmentasinya, tapi kalau dari segi harga relatif terjangkau. Dan dulu ada sunroof juga, menarik ya. Nah, nanti next video kita akan ngomong soal mesin sih gitu loh. Nanti bagaimana semakin lama performance mesinnya seperti apa gitu loh. Dan kalau ditanya gimana sih, masih bagus nggak sih Wuling Almas? Karena sekarang kompetitor udah banyak gitu loh. Ada, saya sebutin aja lah, ada MG, ada DVSK, terus udah gitu juga ada Hyundai juga ngeluarin, Kia pun juga ngeluarin. Nah itu menarik tuh, sangat ketat kompetisinya. Kalau satu ngomongin soal tadi yang value-nya tadi, terus udah gitu juga dari biaya service, dan satu lagi pajak. Saya juga heran, ngomongin pajak tahun pertama itu ternyata tidak sebesar merek-merek lain. Coba deh, ini bener-bener saya tadi nggak nyangka ya, tapi begitu saya lihat ternyata bener sama masalah pajak itu dia masih besar. Saya lihat pajak ini di tahun pertama itu masih sekitar 5 jutaan, 5 juta udah. Jadi ya emang bagus sih gitu loh. Oke, itu dulu aja. Jangan lupa nanti kalau misalnya ada beberapa touring lagi, saya akan coba share ke sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Bye.